Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak buka masker, sebentar tadi Ustadz Al-Mansur buka masker, itu biar kita Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan tadi kalau pantunnya dimulai dengan murah, kemudian berkah, saya pikir jawabannya bukan cakep, murah, kan lah murah gitu. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati al-iman wal Islam wa tammahu alaina bi khairi an-ni'am bi ti'asi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa bi fardi alaina asyama bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama kami, tokoh-tokoh kami, guru-guru kami yang tadi sudah disebutkan dengan sangat rinci begitu ya, baik oleh Ustaz Masih Hidayatullah maupun juga oleh pembawa acara maupun juga oleh Ustaz Ismail. Jadi saya mohon maaf tidak mengulangi lagi. Tapi juga tadi ada Ustazah Zainabun yang jazakillah khairan Ustazah berkenan untuk menghadiri acara kami. Ustazah pimpinan Fokus gitu ya, dan juga pimpinan dari IKD, pimpinan dari Fahmi Tamami ya, saya bukan Pak Tamim ya, Fahmi Tamami. Ini kan Bang Haji ya yang bikin ya, Bang Haji Roma Irama ya, dengan IKD dan juga para kiai dan alim ulama kami yang semuanya kami hormati. Dan tentu juga keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, Ustaz Masih Hidayatullah, Ustaz Ismail dan seluruh jajarannya, para hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf bila tidak menyebut namanya satu persatu karena semuanya hebat-hebat di semuanya. Kalau disebutkan semuanya mungkin sampai asar nih enggak selesai jawabannya. Baik, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jazakumullah khairan katsiran. Pada akhir Ramadan ini kita oleh Allah tetap diberi karunia yang sangat besar. Karunia bisa mengisi bulan Ramadan dengan beragam kegiatan yang mudah-mudahan akan membawa kepada husnul khotimah, membawa kepada idkun minan nar, membuat kita insya Allah bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti di akhir Ramadan kita bisa bukan hanya menyebut tentang mudik, tapi juga bisa saling mengucapkan ungkapan yang sangat populer, yaitu minal aidin wal faizin. Agar kita kembali aid minal aidin, kembali menjadi bagian yang pulang. Pulang kemana? Pulang kampung ya. Tapi tentu bukan sekedar pulang kampung. Minal aidin ila madza? Ila al-fitrah, Idul Fitr. Dan fitrahnya kita adalah al-Islam, kembali kepada al-Islam. Al-Islam kita Islam apa? Tentulah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Itulah Islam ya rahmatan lil alamin. Jadi kita bisa saling mendoakan dengan nyaman dan dengan penuh percaya diri kalau kita memang mengisi Ramadan ini dengan sesuatu atau segala sesuatu yang sesuai, sehingga layaklah di akhir kita bisa saling mengucapkan kita memang akan kembali dan bisa kembali pada fitrah kita. Fitrah kita adalah al-Islam, bukan kadrun. Kan belakangan ada yang menyebutin kadrun muluk gitu ya. Kalau sebutan itu dulu adalah dipakai oleh Nyoto PKI gitu ya, untuk memojokkan umat Islam. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah ketemu dengan PKI zaman itu. Saya waktu itu umur sudah 5 tahun. Jadi ini generasi zaman kolonial beneran gitu ya. Mungkin banyak dari ustadz-ustadzah belum nggak ketemu zaman itu. Nah, benar, kondisi saat itu memang sangat-sangat mengerikan. Saya masih ingat betul, saya di Prambanan, dan Prambanan itu banyak sekali memang PKI-PKI-nya begitu. Jadi sore hari kami biasa menggembala kambing. Saya penggembala kambing dengan paman saya, dengan teman-teman di depan stasiun Prambanan. Itu kalau sudah dapat lapangan gitu, tempat kita juga main bola, tapi juga tempat menggembala kambing. Sore hari, kalau ada mobil lewat itu, wah udah langsung sembunyi semuanya. Karena itu hampir pasti adalah mobil dari mereka, kelompok PKI yang akan menculik anak-anak. Terus kalau sudah sore hari, kami dan ayah saya, keluarga kami adalah keluarga aktivis Islam ya, dari Masyumi, dari NU, dari Muhammadiyah.
kami target kakek kami itu haji, dan itu adalah haji pertama di kawasan di sana. Jadi kalau di PKI itu kan nyebutnya haji itu adalah setan desa gitu. Mereka yang paling dulu dihabisi dan kemudian tanahnya dirampas untuk kepentingan PKI. Jadi kalau sore malam hari itu kami sudah ngungsi. Jadi laki-laki dewasa ngungsi, laki-laki dewasa bergerilya. Kami anak-anak kecil dengan ibu-ibu kaum perempuan ngungsi. Ngungsinya di mana? Di kantor kecamatan, di kantor Polres, di kantor Koramil begitu. Dan itu selalu begitu. Bapak kami, kakek kami yang para aktivis NU Muhammadiyah maupun Masyumi itu ya sudah dalam tanda kutip ya berjihad gitu. Apakah kemudian mereka yang akan dibunuh oleh PKI atau mereka yang harus menyelamatkan diri dengan ya melawan PKI begitu. Dan alhamdulillah, jadi itulah kadrun, zaman dulu itu begitulah kadrun gitu. Nah sekarang ini kan ramai lagi gitu. Tapi tentulah kondisinya memang berbeda dalam hal bahwa kita umat Islam insya Allah tetap eksis, tetap ada. Justru dengan 2 kali pemberontakan itu malah umat Islam juga tetaplah eksis. Seperti pada sore hari ini kita buktikan kita bisa bersilaturahim secara bersama-sama. Nah kita berharap tentu saja sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang pentingnya pemahaman tentang sejarah, ya, dalam konteks puasa saya sering menyampaikan ungkapan tentang ayat 183 dari surah Al-Baqarah itu sering yang dibahas adalah ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kutiba alaikumusiyam, kemudian la'allakum tattaqun. Tapi kama kutiba alladzina min qablikum jarang dibahas. Padahal kama kutiba alladzina min qablikum bukan sekedar bahwa puasa itu sudah diwajibkan pada umat-umat sebelum umat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi dia juga adalah kewajiban terhadap umat-umat generasi sebelum kita, para pembaca Al-Quran itu. Karena kan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat itu kan sesungguhnya bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Itu kan kepada kita juga. Jadi kalau hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, berarti kita nggak wajib puasa dong. Kan kita bukan mukhatab. Jadi karena kita adalah mukhatab, maka ya ayyuhalladzina amanu ya kita ini. Kutiba alaikum ya kita ini. Kama kutiba alladzina min qablikum ya min qablina, sebelum kita semuanya. Itu artinya ada sejarah di sana. Sejarah tentang keterkaitan kita, generasi sebelum kita, begitu seterusnya. Nah sejarah inilah yang menghubungkan kita semuanya dengan peristiwa sore hari ini di mana kita merajut kebersamaan, mengokohkan kebersamaan untuk menghadirkan insya Allah kemaslahatan yang lebih besar bagi umat dan bagi bangsa yang kita cintai ini. Kami sangat memahami dan sangat menghargai, sangat menghormati Ustadz dan saudara sekalian, para kiai kita, ulama-ulama kita yang telah berjuang di masyarakat secara langsung. Tadi memberikan Kiai Ahmad Faisal memberikan pengajiannya, para kiai-kiai yang lain memberikan pengajiannya, ustaz-ustaz memberikan pengajiannya, memberikan bimbingannya kepada umat begitu ya. Tentu kami harus sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Itu perjuangan yang memang tidak bisa dinafikan. Bentuk perjuangan yang lain adalah yang tadi juga disebutkan oleh Ustadz Al-Mansur Hidayatullah merujuk pada Imam Al-Ghazali ketika beliau menyampaikan bahwa ad-dinu wal mulku tau'aman, bahwa kekuasaan dan agama itu adalah ibarat anak kembar, ibarat 2 mata uang. Ad-dinu aslun wal mulku harisu famala aslalahu fahadim wa mala harisalahu fazailu. Antara agama dan kekuasaan itu ada ibarat 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Agama adalah dasarnya, fondasinya, kekuasaan adalah harisnya, dia adalah penjaganya, pagar-pagarnya, benteng temboknya begitu. Dan belum mengatakan segala sesuatu yang nggak ada dasarnya, yang nggak ada fondasinya ya sangat gampang untuk dihancurkan. Tapi segala sesuatu yang tidak ada yang jaga, ya sangat mudah dipatok ayam, sangat mudah dihilangkan. Nah, dalam konteks inilah kami PKS dan saya di DPR, di kawan-kawan kami di DPRD, di MPR mencoba untuk berjuang berdakwah melalui jalur parlemen, melalui jalur partai politik sebagai bentuk bagian daripada untuk tadi mengokohkan al-asl yang adin itu dan menjadikannya sebagai al-haris agar kemudian dia tidak menjadi sesuatu yang mudah dihilangkan. Karena memang seperti yang kemudian dinyatakan oleh Gus Baha, ya, salah tokoh yang sangat populer belakang ini, belum menyampaikan umat Islam itu jangan menjauhkan diri dari politik. So, kata beliau, 1000 fatwa yang mengharamkan
perzinahan itu kalah dengan satu tanda tangan seorang penguasa yang kemudian menutup tempat perzinahan. Ya dalam konteks kita di Jakarta yang paling nyata ada kasus Alexis, gitu kan. Alexis itu yang oleh gubernur sebelum Pak Anies kan disebut sebagai surga dunia. Berapa kali, berapa ribu ceramah Ustadz kita sudah sampaikan. Mungkin juga sudah yang ada istighosah, yang mendoakan, yang menyurati, yang segala macam demo. Tapi tidak bisa dihilangkan. Tetapi Pak Anies, Pak Gubernur kita yang kita menangkan melalui Pilgub tahun 2017 yang lalu, hanya dengan tidak menandatangani perpanjangan izin daripada Alexis, dia tutup. Itu politik. Itulah politik. Jadi tidak benar orang yang mengatakan bahwa jangan bawa agama dalam politik. Karena politik itu kotor, agama bersih. Nanti agamanya kotor kalau dibawa ke dalam politik yang kotor itu. Kalau logika itu dibenarkan, maka ya jangan disalahkan kalau politik itu kemudian hasilnya kotor. Karena yang kotor ya tidak mungkin dibersihkan kecuali bersih, kan? Kita punya baju misalnya kena comberan misalnya. Apakah kemudian baju yang kotor itu dengan air comberan yang lain? Ya enggak kan, pasti harus dengan air bersih. Air bersihlah yang bisa membersihkan yang kotor. Jadi kalau kita tetap menolak kemungkaran, kita tidak suka dengan segala yang fasya, kita tidak suka dengan segala yang madarat, kita tidak suka dengan segala yang menghilangkan maslahat dan manfaat, berarti kita tidak suka dengan produk daripada yang kotor. Dan karena harus dibersihkan. Membersihkannya bagaimana? Itulah dengan agama. Tapi memang, ya mohon maaf juga, agama yang bisa menghadirkan kebersihan dan memang adalah agama yang terbukti dia memang menghadirkan kebersihan itu. Dan kita yakin bahwa Islam adalah agama tersebut. Dan itulah yang telah dibuktikan melalui para kiai kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Dr. Ahmad Natsir dengan beragam perjuangannya, dan kemudian terlibatlah umat Islam untuk menghadirkan Indonesia yang merdeka sekarang ini. Kami di DPR MPR mencoba untuk terus menjaga, sekalipun dalam konteks kami PKS ya memang sendirian gitu ya, untuk banyak kasus kami sendirian. Tapi kami tidak takut untuk kemudian bersikap dan tetap istiqomah sekalipun kami sendirian. Mungkin seperti yang pernah terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah pernah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan wahdahu. Jadi Nabi Ibrahim itu sekalipun sendirian tapi dia adalah umat. Dan tetap menyuarakan tentang kebenaran, tentu dengan cara yang benar, tentu dengan cara yang bijak, tentu dengan cara yang baik. Karenanya kami mencoba untuk menjaga agar Indonesia ini tidak semakin kacau balau, karena dengan mudahnya konstitusi dan atau undang-undang atau kesepakatan lembaga negara begitu saja digusur, digeser dengan alasan ini masih corona, ini masih ekonomi baru tumbuh, ada perang di Ukraina, karenanya masa jabatan presiden diperpanjang 3 periode. Yang perang yang mana? Yang repot kita. Gitu. Corona memang masih ada. Tapi dulu tahun 2020, corona lagi rame-ramenya, pilkada tetap diselenggarakan, nggak diundur. Dan kalau babnya adalah ekonomi sedang tumbuh, sama jaminannya kalau diperpanjang ekonominya tambah tumbuh. Bagaimana kalau tambah melesat? Itu dia melesat, yang jadi meleset gitu ya. Tapi terutama adalah karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, konstitusi. Dan undang-undang terkait dengan pemilu, sudah sepakat itu. Jadi kalau kemudian negara ini dengan mudah konstitusinya dilanggar, kemudian diubah, kemudian undang-undangnya juga diubah, hanya untuk kepentingan yang sangat, dalam tanda kutip, tidak sesuai dengan konstitusi dan atau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, Indonesia akan bubar. Karena apalagi yang jadi pegangan kita. Itu itulah karena kami, saya di MPR dengan tegas menyampaikan sejak awal sekali, sebelum hebohnya tentang perpanjangan masa jabatan presiden itu, sejak Januari tahun 2022, Ketua Majelis Syuro PKS dan Majelis Syuro PKS sudah menegaskan bahwa kami menghimbau kepada seluruh petinggi di Indonesia dan seluruh elit Indonesia untuk semuanya taat pada konstitusi. Karenanya kami menolak dengan tegas alasan apapun untuk memperpanjang masa jabatan presiden maupun juga untuk penundaan pemilu. Waktu itu belum ada yang bicara. Baru PKS yang menegaskan. Dan kami tetap menegaskan posisi itu. Termasuk ketika dulu dirancang satu undang-undang haluan ideologi Pancasila. Itu kalau dibiarkan, kalau perancang undang-undang itu dibiarkan jadi undang-undang, kacau, Pak. Karena Pancasilanya sudah menjadi berubah.
Tidak lagi Pancasila, tapi bisa menjadi Trisila, bisa menjadi Ekasila. Apa ketika menjadi Trisila? Ketika menjadi Trisila, ketuhanan Yang Maha Esa bukan sila yang pertama. Itu menjadi sila yang ketiga. Dan itu bukan hanya ketuhanan Yang Maha Esa, sebutannya ada ketuhanan yang berkebudayaan. Tuh, maknanya kan sudah sangat jauh melenceng. Karena ketika kemudian dahulu disepakati ketuhanan Yang Maha Esa, waktu itu disepakati maksud daripada Yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Nah, kalau menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, bagaimana coba? Tugas daripada para ustadz akan semakin rumit. Tugas pada kiai, para ustadz akan jadi semakin sangat rumit. Sekarang aja susah. Apalagi kalau kemudian. Nah, itu bisa diperas lagi menjadi Ekasila. Nah, kalau udah Ekasila, nggak ada itu ketuhanan Yang Maha Esa. Karena yang ada hanya gotong royong. Gitu. Dan alhamdulillah. Dan ketika kemudian terkait dengan masalah ketuhanan Yang Maha Esa di luar dari pasal 7. Di luar pasal 7, seringkali penyebutan ketuhanan Yang Maha Esa itu juga nggak konsisten. Lebih banyak tidak disebut ketuhanan Yang Maha Esa. Kadang-kadang disebut ketuhanan saja. Kadang-kadang disebut ketuhanan yang berkebudayaan. Kadang-kadang disebut ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini sudah semakin kacau. Jadi rujukan ketuhanan Yang Maha Esa yang adalah merupakan hadiah terbesar dari umat Islam atau pengorbanan terbesar dari umat Islam agar Indonesia tetap nyatu, tetap selamat itu dibikin kacau, dibikin nisbi oleh rancangan undang-undang itu. Karenanya PKS dengan tegas menolak. Dan apalagi dalam poin pertimbangan daripada rancangan undang-undang ini menyebutkan banyak TAP MPRS, TAP MPR. Ada TAP MPR tentang Timur Timur, TAP MPR tentang masalah etika, tapi ada TAP MPR yang justru terkait dengan ideologi Pancasila malah tidak disebut. Apa itu TAP MPRS nomor 20 tahun 66 tentang pelarangan PKI dan pernyataan sebagai partai terlarang dan pembubaran PKI dan pelarangan komunisme, marxisme, leninisme dan seterusnya. Tidak disebut. Kita kritik keras karena kalau ini tidak disebut berarti ini rancangan undang-undang ini sudah meninggalkan pelarangan PKI. Jadi PKI tidak dilarang. Kemudian Pancasilanya sudah menjadi absurd semacam itu. Terus menjadi apa Indonesia? Kita tolak. Alhamdulillah itu bisa digugurkan. Sehingga sekarang tidak ada lagi rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dunia keislaman kita juga demikian. Kemarin sampai sempat ramai dan PKS dengan tegas menolak ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat satu peta pendidikan nasional yang menghilangkan frasa agama. Frasa agama dihilangkan dalam peta pendidikan nasional di tahun 2020 sampai 2035. Bisa kita bayangkan mau dikemanain ini. Dan terutama konstitusi kita kok nggak dirujuk ya. Karena Undang-Undang Dasar tegas mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional itu ada dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan dan seterusnya. Akhirnya setelah kita kritik keras, kami mendapat dukungan dari NU, dari Muhammadiyah, semuanya juga memberikan dukungan yang konkret begitu ya. Akhirnya itu dicabut. Sempat juga kemarin akan mengeluarkan madrasah dari sistem pendidikan nasional, dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Kami PKS juga sangat keras menolak itu. Kami tegaskan bahwa madrasah itu umurnya bahkan lebih tua daripada negara Indonesia. Madrasah ini jasanya bagi Indonesia luar biasa, sangat banyak. Bahkan madrasah itu sekarang nggak bisa disepelekan. Karena bukan hanya alumninya sebagian sudah menjadi orang hebat, Pak Jimli Siddiq itu alumni madrasah. Nah, tapi sekarang ini yang menjadi sekolah yang paling unggul se-Indonesia, sekolah tingkat menengah atas yang paling unggul se-Indonesia, mengalahkan seluruh sekolah negeri, mengalahkan seluruh sekolah non-muslim sekalipun, adalah madrasah. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong, bikinan Pak Habibie. Nomor 1, Pak. Dan itu sudah lebih dari 10 tahun, enggak nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Artinya dia luar biasa, amat sangat berkualitas. Karenanya tidak boleh diabaikan. Karenanya kami menuntut agar itu jangan dihilangkan. Justru harus diperkuat. Mereka mengatakan bahwa itu kami tetap adanya di penjelasan. Nah, ini malah mengkonfirmasi menghilangkan madrasah. Sebab kalau adanya di penjelasan itu artinya dikeluarkan dari undang-undang. Karena kalau ada di penjelasan nggak punya kekuatan hukum, nggak punya daya ikat. Yang namanya juga penjelasan dipakai boleh nggak dipakai boleh. Yang penting adalah justru di dalam batang tubuh undang-undang itu sendiri. Itu kita kritik keras dan
mereka menjanjikan perbaikan, mendoakan agar ini bisa juga diperbaiki. Nah, terakhir sekali dari banyak hal yang kita coba untuk kita laksanakan di DPR MPR untuk menyelamatkan bangsa, bagian daripada dakwah agar tugas para dai, para ustadz, ustadzah tidak menjadi semakin berat, adalah ketika kemarin ada semacam keputusan ya, tapi saya berkeyakinan bahwa itu bukan keputusan final dari pihak Kementerian Agama untuk menghentikan pendaftaran PAUD Al-Quran dan rumah tahfidz Al-Quran. Saya mengkritik dengan keras karena ini kan menjadi tidak sesuai gitu ya. Gitu lagi di bulan Ramadan, kok malah bulan Ramadan bulan Al-Quran, orang semuanya baca Al-Quran. Anak-anak kita baru seneng-senengnya mulai belajar tatap muka. Anak-anak kita memerlukan aktivitas alternatif. Dan Al-Quran adalah aktivitas yang mereka sangat sukai atau banyak di antara mereka menyukai ini. Harusnya Kementerian Agama justru mendukung dan bahkan memfasilitasi, membantu gitu ya. Jangan malah menutup. Ya, itulah bagian-bagian dari yang coba kita kerjakan begitu ya. Jadi bagian dari ta'awun kita, Ustaz sekalian dari luar DPR MPR untuk memberikan pengajian kepada para anak-anak kita, para muslim-muslimat kita. Kami mencoba untuk agar tidak terjadi hal-hal yang kemudian menyusahkan umat dan bangsa, semaksimal yang bisa kami lakukan. Ada satu janji kampanye kita tahun 2019 yang sudah kita selesaikan, tapi belum bisa dieksekusi, yaitu pembuatan rancangan undang-undang tentang perlindungan ulama, tokoh agama, dan simbol-simbol agama. Karena banyaknya kejadian yang kemudian mencederai para ulama, mencederai para habaib, mencederai para tokoh agama, mencederai masjid, mencederai simbol-simbol agama. Kami sudah selesai membuatnya. Saya menjadi bagian dari yang membuat rancangan undang-undang ini. Tetapi untuk kemudian, dan sudah kami berhasil untuk memasukkannya di program legislasi nasional, Prolegnas. Sudah berhasil, sudah masuk. Tapi belum bisa diputuskan. Mengapa? Nah, ini yang sayang sekali. Kami belum mendapatkan dukungan dari partai-partai yang lain. Kalau partai-partai yang lain tidak mendukung, ya memang ya ini enggak, ya kami sendirian gitu ya. Itu belum. Kecuali kalau kami sendirian itu anggota kami di DPR ada 150. Nah, itu beda lagi urusannya. Tapi kami sendirian, anggota kami masih 50, di Balek itu berarti kami hanya 5. Sehingga tapi sebagai komitmen kami terhadap umat gitu ya, dan komitmen kami untuk kemudian melaksanakan kewajiban ya untuk membela umat, membela ulama, membela agama gitu, kami terus coba lakukan. Kami akan terus mencoba untuk melakukan lobby kepada partai-partai, kepada ulama-ulama, kepada ormas-ormas gitu. Karena dari ormas pun juga ormas-ormas di luar NU semuanya sudah mendukung. Ini justru kami belum mendapatkan dukungan dari NU. Tapi yang terutama sekali sebenarnya adalah dari partai-partai. Dan kalau kemudian partai-partai nanti mendukung, ya itu akan kemudian bisa berjalan. Karena memang ini kan urusan di DPR gitu ya. Tapi ini pun juga belum mendapatkan dukungan. Padahal ya jelas sekali. Akhirnya kami kompromi ketika kemudian oke lah mereka agak alergi dengan kata-kata pelindungan ulama. Khawatir ini hanya untuk umat Islam. Padahal kita ingin melindungi seluruh tokoh agama. Ya, karena oke lah. Kemudian kami sedikit mengikuti maunya mereka dengan namanya menjadi rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama. Tokoh agama kalau muslim ya adalah ulama. Kalau non-muslim kalau mereka melaksanakan ajaran agamanya, mendapatkan ajaran agamanya, ya tentu mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan juga. Begitu juga sekalipun kami sudah dalam tanda kutip mengikuti sebagian dari maunya mereka, ini juga belum terselesaikan. Jadi inilah bagian-bagian dari dinamika perjuangan kami di DPR MPR. Ada yang kemudian bisa terlaksana, ada yang kemudian terkendala. Tapi ya begitulah, mudah-mudahan apapun ini bagian daripada apa yang Al-Quran menyebutnya sebagai la yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina rabbana la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Terima sekali Ustaz-ustaz sekalian. Karenanya kami sangat berharap bahwa perjuangan kita ini, perjuangan kebersamaan kita ini memang kalau hari ini kami menyampaikan sedikit takrim ataupun katakanlah sebagai bagian daripada penghormatan kami pada para ustadz dan para ustadzah dan para ulama adalah bagian daripada kesadaran kami sepenuhnya bahwa
para ustadz, para ustadzah, para ulama mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk keumatan kita, untuk kebaikan daripada warga kita dan untuk kemajuan daripada warga kita. Dan ini harusnya adalah memang kewajiban negara. Dan kita di DPR maupun di DPRD memperjuangkannya begitu ya, untuk agar kemudian dari APBN itu ada yang kemudian bisa dipergunakan untuk kepentingan keumatan dan keulamaan. Ya, sebagian bisa kemudian terwujud dalam bentuk kalau di Jakarta namanya BOTI begitu ya. Di bentuk yang lain adalah kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa membuka pensejahteraan bagi sarana kegiatan keumatan melalui APBN yang dimungkinkan. Tetapi lagi-lagi di tingkat ini Kementerian Agama masih menjadi bagian dari kementerian yang dalam tanda kutip tidak cukup lancar gitu ya untuk kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan terbesar bagi umat melalui APBN yang semestinya memang adalah merupakan hak daripada umat. Tapi kami tetap terus mengingatkan, di hari ini kami di grup WA di Komisi 8 di DPR mengingatkan hal ini. Tapi lagi-lagi inilah ketika terkait dengan masalah siapa yang kemudian menjadi presiden, itu juga menentukan siapa yang menjadi menteri dengan segala dampak ikutannya. Kalau yang presidennya betul-betul bersama dengan umat, cinta dengan umat, ya pastilah juga nanti akan dipilih adalah menteri-menteri yang seperti itu. Dan kalau itu yang terjadi, maka ya berikutnya ya seperti BOTI itu adalah hal yang sangat dimungkinkan. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan atas kehadiran para ustadz dan para kiai, para ulama kita, pimpinan ormas-ormas. Kami mohon maaf bila ada penyambutan yang kurang berkenan dan atau bila ikram kami masih belum sesuai karena memang seharusnya lebih daripada ini. Tapi inilah bagian daripada, mudah-mudahan akan juga semakin nanti kita semakin membesar, semakin banyak yang juga bisa kita perjuangkan, kita hasilkan, kita ikramkan, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhai apapun yang kita lakukan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.